Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini bahasan tentang kelapa sawit bersama teman bincang kita, Mas Mahardika Gama Pradana, yang keren dipanggil Mas Dika. Beliau sebetulnya ahli serangga, tapi tentang kelapa sawit juga harus siap. Jadi di tempat Mas Dika, hujankah ini Mas Dika? Enggak Pak, masih terang. Mendungnya cuma sedikit. Tapi di minggu-minggu ini hujannya deras banget. Iya Pak, curah hujannya sedang tinggi minggu-minggu ini. Ya, jadi pemirsa, kita kan di hari-hari belakangan ini kan mendengar berita tentang ini Mas. Di Kalimantan Selatan banjir hampir 200.000 hektar loh Mas itu. Iya Pak. Betul. Ya, kemudian sampai Pak Presiden pun ke sana Mas, ya kan. Yeah. Terus di Gunung Mas, di Puncak, di Bogor banjir. Bogor. Artinya apa itu Mas? Curah hujannya pasti tinggi, ya kan. Tinggi. Untuk cerita curah hujan tinggi ini buah simalakama Mas Dika. Untuk di industri kelapa sawit, ya kan Mas? Betul. Ya, biasanya kita di sawit itu karena bukan sistemnya irigasi, makanya menanam sawit itu kan mengandalkan curah hujan. Makanya curah hujan yang cukup agak tinggi itu sangat dibutuhkan. Ya. Karena kan kalau defisit air itu jadi bermasalah produktivitasnya Mas, ya kan? Ya itu makanya kalau nggak hujan itu ya agak apalah gitu. Makanya air ini menjadi buah simalakama. Ini pertanyaannya Mas, buah simalakamanya bagaimana? Wah ini pas hujannya tinggi, produksi puncak kan begitu. Ya. Nah, yang jadi masalah kalau hujan ini Mas, evakuasi buahnya menjadi sulit. Mengeluarkan buahnya jadi payah Mas, ya kan? Ya. Jalannya rusak, infrastrukturnya, truknya banyak yang terguling. Problemnya jadi di situ ya Pak. Nah itu tadi simalakamanya di situ, jalannya rusak, evakuasi buah sulit, infrastruktur jalannya itu tadi rusak, truknya banyak yang mogok, terguling dan sebagainya, banyak kerjaan kan gitu. Ya. Padahal artinya produktivitasnya itu bukan dari tanamannya ya Pak ya, tapi lebih ke infrastruktur yang mendukung itu gitu ya Pak. Ya, makanya tadi curah hujan itu maksud saya ngomongkan itu ke Mas Dika sebagai peneliti kelapa sawit kan gitu. Jadi kita sudah bibitnya betul ya kan Mas. Nah, terus kelas kesuaian lahannya bagus ya kan. Perawatannya bagus, semua bagus ya kan Mas. Buahnya banyak, oke gitu loh Mas ya kan. Tapi kalau infrastruktur jalannya pas hujan begini jelek, buahnya nggak keluar Mas, ya kan? Nggak bisa keluar, gimana itu? Jadi rendah. Padahal harganya baru tinggi, ya kan Mas? Iya Pak. Nah itu ya pembahasan kita di situ. Jadi produktivitas salah satunya adalah evakuasi buah dengan berbagai macam teknik Mas, ya kan Mas? Mengeluarkan buah. Saya juga sendiri Mas di tanah gambut jalannya punya saya itu mengeluarkannya sulit Mas, biayanya jadi mahal, biaya perawatannya lagi Mas, iya kan Mas? Nah itu yang perlu kami sampaikan Mas Dika kan gitu. Jadi evakuasi buah itu penting dalam rangka produktivitas tadi, sampean cerita itu tadi. Kalau ujungnya tinggal panen aja udah nggak bisa, jadinya payah ini Mas. Padahal udah ceritanya itu udah bibitnya mantep PPKS, ya kan. Terus kelas kesusahan S1, dipupuk, begini dirawat, buahnya banyak.
tapi nggak iso keluar kan gitu. Waduh. Aduh, harganya pas bagus pula ya kan. Iya. Tak Meng Dan ini komen memang problem nyata di lapangan ya Pak ya ini Pak ya. nyata Mas di Iya. lapangan. Ya saya pun karena mengelola kebun kan juga tahu gitu Mas. Iya. Artinya Pak, ketika kita merencanakan suatu kebun, infrastruktur itu memang salah satu yang harus dipikirkan secara matang ya Pak ya berarti ya Pak Oh ya. iya Mas, bukan setengah matang Tekniknya lagi ya betul. kan, matang Mas ya kan. Iya, Oh penting itu. matang. Iya. Oke Mas Dika, makanya mengeluarkan ini kita Iya Pak. cerita zaman dulu ya Mas. Nah, itu Iya zaman Pak. Belanda dan zaman Indonesia dulu juga itu ini Mas, evakuasi yang apa dulu ya Mas, yang dari kok apa itu kalau zaman dulu pakai ini Mas, kereta api Montik itu, Montik. Iya, kereta api uap itu ya Pak ya. Wah, ya. Tek 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 tek, tek, itu udah disiapkan relnya itu loh, Mas. Coba kebun Iya, yang tua-tua itu ada itu, Mas. iya. Oh, jadi kan efisien dan ya itu kan statis tapi kan ini, Mas. To the point loh, Mas, langsung ke pabrik itu loh. Iya, betul Pak. Dan itu seperti jalan tol kalau kereta api ya kan. Nggak ada halangan Iya, rintangan itu tadi kan, Mas. Hujan enggak ya, kukira ya tetap jalan aja asal kuat loh relnya iya, tadi ya kan, Mas. iya. Dan Nah, itu Mas. biasanya relnya itu kan lebih tinggi dari permukaan tanah ya Pak ya untuk Oh iya. menghindari banjir. Nanti kan sejarah itu kita tampilkan ya di video kita ya. Ya, bagaimana evakuasi pura. Kan gitu Mas Dika. Ya. Iya Nanti Pak. apa ini? Ya itu kan pakai Montik dulu, apalah itu kereta api uap itu. Itu di perusahaan-perusahaan lama ataupun zaman Belanda itu ada gitu. Yang kedua, Dan Mas. beberapa sekarang juga masih ada ya Pak ya kalau kita ke kebun-kebun itu Pak. Nampaknya masih ada lah satu dua mungkin, saya nggak tahu Iya, pasti ya. satu dua kebun masih ada itu Pak. Iya. Oh iya, itu. Dan yang paling umum kan dengan menggunakan truk, Mas. Iya. Nah, kendaraan beroda gitu. Kalau di gambut ada yang pakai macam traktor gitu Mas. Nah ya kan. Iya, Pak. Seperti tank pakai apa gitu. Iya. Terus ya pakai truk. Dari truk itu apa memang mobilitasnya bisa sana sini ya kan. Ya kalau pabrik sana harganya tinggi lari ke sono. Oh gitu harganya ke sini kan gitu. Ya bukan apalagi milik petani kan. Jadi ya itulah truk tapi ya itu harus infrastrukturnya bagus, sering guling kan gitu. Yang untuk rakyat kecil Mas, biasanya kalau infrastrukturnya belum ada, itu pakai along-along Mas. Oh iya Pak. Nanti kita lihat gambar pakai along-along. Jadi pakai sepeda motor, kereta Sepeda itu wah, motor. dikumpulin diangkat ngong gitu. Itu salah satu kreativitas Mas. Iya. Itu Mas Dika. Iya Pak. Tapi yang ini Mas, yang banyak ngomong saya dulu ya ini ya Mas ya. Iya Pak. Iya. Ya, tadi along-along udah ya Mas ya. Udah. Iya, Tapi Pak. di Amerika Latin ini Mas, aku lihat video juga itu Mas. Nanti kita sampaikan, Iya, Pak. Iya, Pak. cuplikannya sedikit. Mereka pakai ini loh Mas, pakai kabel berjalan. Iya, Pak. Seperti di tempat wisata-wisata itu loh. Kayak kereta gantung gitu ya. Kereta gantung, nah macam gitu Mas. Di Indonesia saya lihat juga beberapa ada Mas melintasi sungai, tapi kan tidak dipakai secara masif gitu. Iya. Kalau di sana itu Mas, mantep itu, iya kan? Itu yang saya cita-citakan juga loh Mas, pengen juga itu Pak. Jadi nggak sibuk infrastrukturnya ya itu. Jadi di ujung sana ujung sini itu ya sudah jalan sendiri Mas, langsung ke pabrik itu. Atau ada stasiunnya masing-masing, stasiunnya gitu Mas. Oh, ya kan. Gitu ya Mas Dika. Itu pentingnya evakuasi buah itu tadi. Nah, kenapa Mas? Evakuasi buah penting karena kan kalau terlambat lebih dari 2 hari bahaya Mas sawit itu. Kenapa? ALB-nya, nah, ALB-nya itu asam lemak bebasnya itu nanti tinggi Mas. Kalau tinggi kan harganya jatuh. Nah, itu. Jatuh. Nah, kualitas IPO-nya Pak. Iya, makanya jangan sampai restan apa itu loh. Itu kan penting. Betul. Iya.
Mas Dika mau kita lihatkan apanya ya, videonya Iya ya. Pak, videonya Pak. Penasaran saya Pak. Wah, penasaran, nanti bisa menjadi inspirasi ya kan Mas. Iya, Coba betul, kita lihat betul. Mas. Siapa kalau udah nampak bilang nampak gitu ya Mas ya. Oke Pak. Ya sebentar. Nampak Mas Dika? Sudah nampak Pak. Wow, ini nampak kan Mas Dika? Ya, Ini yang saya cerita di Amerika Latin tadi Mas, enak ya kan? iya, Oh, iya Pak. di atas apanya pun bisa lewat ini ya kan? Iya Pak. Wis. Oh, alah ya kan enak kali Mas, ya kan? Oh, inilah yang tadi yang sebagai montik ini zaman dulu. Ini saya foto di ini Mas, di Museum Perkebunan Medan. Wah Yang itu muntiknya tadi ya Pak ya. iya kereta api tadi waktu ini. Belakangnya ini tempat bawa ininya nampak ini Mas, bawa TBS-nya. Iya, Pak. Iya, ya. Ya ini sama, ini masih sama ini lokomotifnya itu tadi Mas. Kendaraan transportasi Iya. angkot TBS, ngok gitu loh Mas. Nah gitu Mas. Ini. Nah, kita sambil kita lihat ini Mas. Berikutnya, nah ini yang tadi along-along tadi Mas. Along-along. Kalau kan lumayan juga ini ya kan. Iya Pak. Oh, ini karena lumayan untuk evakuasi buah Mas. Iya. Iya. Ini juga menyesuaikan medan nih Pak keretanya Oh ini Pak. iya, betul Bandel. Mas. Betul. Rodanya aja kadang-kadang ada rantainya ya. Iya. Iya. Oh, oke nih. Mas ini stop screen gimana ya? Iya. Di ini dulu Pak. Nah, ini. Nah, oke stop screen ya Mas ya. Terus Udah ya, balik Pak. lagi kan Mas. Ya. Ya, Pak. Itu pemirsa tadi kita lihat apa namanya? Itu pentingnya evakuasi buah dengan berbagai macam alat transportasi. Mudahan cerita-cerita ini memberikan inspirasi pada kita semua untuk evakuasi buah itu ada di ujungnya itu penting, tidak hanya yang ngerawat-ngerawat aja. Ya, kira-kira itu yang pesan yang ingin mau kita sampaikan. Terima kasih ya Mas Dika sudah menjadi terima kasih inspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.